Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya akan memberikan ilmu yang sekaligus menjadi sebuah peringatan bagi semua orang yang bicara sembarangan tentang Al-Quran, khususnya orang yang mengatakan Al-Quran itu dianggap dongeng. Oleh karena itu, tema video kali ini adalah orang beriman berperilaku orang kafir. Al-Quran dianggap dongeng. Saya bikin konten ini untuk mengcounter atas wanita yang mengaku umat Islam, mengaku hafidz, seorang perempuan tidak berhijab yang sekarang lagi viral, yang seringkali mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran lalu dibikin konten. Dia membahas Al-Quran dengan hawa nafsu, dengan kebodohan, mendustakan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Intinya banyak sekali konten yang perempuan itu bikin. Itu hanyalah ilmu dari persangkaan belaka, ilmu kesesatan. Hal ini terkait banyak dalil, baik itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, akan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana halnya anak panah yang melesat dari busurnya. Mereka tidak akan kembali kepadanya hingga anak panah kembali ke busurnya. Jadi Rasulullah itu sudah memberikan peringatan dalam sabdanya bahwa akan ada orang membaca Al-Quran itu namun tidak melewati kerongkongan. Yang maksudnya membaca Al-Quran tapi tidak sampai di hatinya. Kenapa tidak sampai di hatinya? Karena hatinya tertutup. Tertutup karena apa? Tertutup karena titik-titik hitam yang terjadi karena bermaksiat. Hal itu terkait dengan sabda Nabi yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut berkaitan dengan surat Al-Mutaffifin ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi orang yang bermaksiat menghasilkan titik hitam menutupi hati. Jika mengiringi dengan bertaubat, dengan beramal soleh, akhirnya amal soleh itu bisa menghapuskan titik hitam di hatinya. Tetapi kalau ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hati. Kalau sudah hati itu tertutup, maka orang tersebut walaupun berniat dengan sungguh-sungguh ingin beramal soleh, tetap saja dia menghasilkan amal yang mengandung kemaksiatan, tapi tidak disadari kemaksiatannya, tidak disadari kalau dia sesat, menyebarkan kesesatan. Itu tidak disadari. Makanya Allah menyebutkan apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Amal-amal yang dilakukan ketika orang buta hati, dia bukannya semakin menjadi baik hatinya, tapi semakin tertutup hatinya. Karena apa? Karena ini terkait dengan sabda Nabi yang lain, hadis Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Jadi kalau misalkan hati seorang itu sudah rusak, ya maksudnya ada titik hitam yang menutupi hatinya, maka rusak pula seluruh jasad. Seluruh amal yang dilakukan anggota lahiriahnya itu mengandung kemaksiatan, mengandung dosa, sehingga menutupi hatinya. Semakin tebal
bisa-bisa Allah kunci hatinya. Nah, perbuatan yang saya bicarakan bisa menutup hati dan sangat fatal ini dilakukan oleh perempuan yang sekarang lagi viral tersebut, mengatakan Al-Quran itu dongeng. Dia menganggap dongeng kisah-kisah Nabi yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Bayangkan, dan sekarang lagi viral bahwa membaca Al-Quran seorang hafiz itu sama dengan membeo. Nah, ini orang yang bodoh sebenarnya. Hafiz hafal Al-Quran secara mata lahiriahnya, tapi tidak ngerti maknanya dari ayat-ayat yang dihafal itu. Jadi penghafal Al-Quran dianggap beo. Bayangkan, ini sudah berbuat kekufuran. Padahal banyak kemuliaan bagi para penghafal Al-Quran seperti yang sudah diceramahkan para ulama-ulama kita. Dia tidak mengerti kemampuan menghafal Al-Quran itu adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang bisa menghafalkan Al-Quran. Ya. Jadi hati-hati, jangan mengikuti orang-orang semacam ini. Karena apa? Perbuatan dia itu tergolong orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, dan hal itu adalah perbuatan orang kafir, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Ghafir ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah, perbuatan dia itu mencari kesalahan-kesalahan di dalam Al-Quran, lalu dibuat konten dan dengan pemahaman hawa nafsu, dengan kebodohan, dengan akalnya sendiri. Padahal dia lagi buta mata hati. Bagaimana mungkin dia mengatakan kisah di dalam Al-Quran itu dongeng, yang mana hal itu sesuai dengan perbuatan orang kafir, sebagaimana beberapa contohnya firman Allah di dalam Al-Quran yang mengatakan Al-Quran itu dongeng. Beberapa di antaranya pada surat Al-An'am ayat 25 Allah Ta'ala berfirman, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya, dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran mereka tetap tidak mau beriman kepadanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Ya. Jadi orang yang berkata Al-Quran adalah dongeng disebut oleh Allah sebagai orang yang mendustakan hari pembalasan. Maksudnya tidak mempercayai bahwa di akhirat nanti akan ada hari perhitungan amal dan pembalasan atas amalnya. Hal itu Allah firmankan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 12-13. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami ia berkata itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Nah, karena orang tersebut mendustakan azab atau hari pembalasan, kelak akan mengalami yang Allah firmankan yang di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 13-17. Allah Ta'ala berfirman, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami ia berkata itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Padahal Al-Quran itu adalah bukti-bukti nyata dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ayat 203 Allah Ta'ala berfirman, Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, bukan dongeng. Jadi hati-hati mengikuti perbuatan orang kafir tersebut. Nanti kalau misalkan dia tetap seperti itu, tidak bertaubat sampai matinya, maka akan terjadilah seperti yang Allah firmankan terhadap orang munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Surat An-Nisa ayat 145. Hati-hati jangan mengikuti pendapat-pendapat orang bodoh, bukan ahli agama, nanti bisa murtad, bisa menjadi kafir tanpa disadari dan masuk neraka jahanam di kerak paling bawah dari neraka. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.